في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW saat wafat, duka sahabat dan kesedihan malaikat Jibril. Tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi adalah momen di mana Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Wafatnya Rasulullah SAW merupakan pukulan yang amat berat bagi para sahabat dan umat Islam. Ibnu Rajab menjelaskan, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin terguncang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri, ada juga yang duduk hingga tak mampu berdiri, ada pula yang tidak bisa berkata-kata, dan ada juga yang mengingkari kematian beliau. Berikut adalah kisah Nabi Muhammad SAW saat ajal menjemputnya. Rasulullah sakit parah. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit kepala dan demam tinggi. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan berlinang air mata, Nabi Muhammad berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsila." Setelah itu, Rasulullah SAW makin bertambah parah. Sehari menjelang wafat, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar lewat Bilal bin Rabah agar menjadi imam sholat menggantikan beliau yang sedang dalam keadaan sakit. Ketika diberitahu Bilal, Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong. Karena tidak kuasa menahan rasa sedihnya, Abu Bakar menjerit dan sempat pingsan. Rasulullah akhirnya tetap pergi ke masjid. Abu Bakar tengah menjadi imam memberikan tempat kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mendorong Abu Bakar untuk terus menjadi imam. Beliau sholat sambil duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Setelah selesai, Rasulullah bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Malaikat maut izin mencabut nyawa Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW merasa sakit yang luar biasa, beliau memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk mendekat kepadanya. Malaikat Jibril kemudian menemui Rasulullah dan berkata, "Malaikat maut ada di pintu, meminta izin menemuimu, dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelumnya." Rasulullah mengizinkan malaikat maut masuk. Dengan lembut malaikat maut berkata, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, saya akan melakukan. Jika tidak, saya akan kembali pulang." Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Nabi Muhammad sesuai izinnya.
Ketika ruh Nabi Muhammad sampai di perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah, Jibril pun memalingkan wajahnya. Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut." Wafat di pangkuan Aisyah. Saat malaikat maut mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW, beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-temanku yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Duka para sahabat. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW menciptakan rasa duka yang luar biasa bagi para sahabat. Umar bin Khattab bahkan kalap dan mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, akan kutebas lehernya." Abu Bakar As-Siddiqlah yang menenangkan Umar. Abu Bakar kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Bilal bin Rabah sang muazin juga tak kuasa menahan kesedihannya. Hatinya bergetar tak kala melafadzkan bacaan, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Masya Allah, duka mendalam dialami oleh para sahabat dan juga kaum muslimin saat wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya para sahabat atau kaum muslimin, tapi juga malaikat ikut menjerit saat kepergian Rasulullah SAW untuk menghadap kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Rajab meriwayatkan sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah wafat, muslimin terguncang hebat. Ada yang tidak sadarkan diri, ada yang pingsan, dan ada yang terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Dan ada sahabat Nabi yang mengingkari Nabi Muhammad telah wafat. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Saat mendengar Rasulullah wafat, maka Umar dengan marah mengancam siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad wafat dengan pedangnya. Maka dengan tenang Abu Bakar pun membaca surah Al-Imran ayat 144 yang intinya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul juga, dan beliau akan meninggal seperti Nabi Rasul atau sebelumnya. Sahabat Nabi yang lain yang juga sedih luar biasa ialah Bilal bin Rabah. Bilal ketika mendengar Rasul wafat, beliau menangis, dan setelah itu maka Bilal pun setiap memandangkan azan, ketika sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal pun tidak sanggup melanjutkan lagi dan beliau pun menangis.
setelah Nabi Muhammad wafat, maka penggantinya kekhalifahan adalah Abu Bakar As-Siddiq, sesuai petunjuk Nabi bahwa beliau yang dipercayakan menjadi imam ini adalah isyarat Nabi untuk Abu Bakar bahwa kekhilafahan setelah Nabi Muhammad adalah beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.